Hai guys, welcome back to my channel. Kali ini aku akan bikin roti manis ala bakery shop. Ini adalah roti abon guys. Pastinya yang suka roti abon harus coba nih resep roti abon yang satu ini. Teksturnya lembut dan gurih-gurih abon. So, bagaimana cara bikinnya? Pantengin terus videonya sampai habis. Mari kita bikin sama-sama. Oke guys, untuk langkah pertamanya kita siapkan 250 gram tepung terigu protein tinggi. Kemudian kita tambahkan 40 gram gula pasir, 1 sendok teh ragi instan, kemudian 1/4 sendok teh bread improver, ini opsional, kemudian setengah sendok teh garam. Kemudian bahan keringnya ini kita aduk sampai merata supaya hasil rotinya nanti bagus dan hasil rotinya tidak berbau ragi. Biasanya kalau hasil rotinya bau ragi itu karena raginya tidak tercampur rata. Kemudian kita tambahkan 1 butir telur utuh. Ini telurnya yang sedang-sedang aja ya guys, besarnya sekitar 30 gram. Untuk membuat roti manis kali ini saya menggunakan metode all in one. Jadi mudah banget, semua bahannya itu kita campur-campur aja sekaligus, karena biasanya ada juga yang pakai tangzong atau kita cairkan dulu raginya. Kemudian kita tambahkan 120 ml susu cair full cream. Kita masukkan semuanya susu cairnya, kita aduk-aduk dengan spatula dulu sampai dia merata. Setelah cukup merata, kita bisa menggunakan tangan guys. Kita uleni adonan rotinya sampai sedikit lembut gitu, halus gitu, tapi tidak elastis ya guys. Jadi kita hanya uleni adonan rotinya ini sampai lembut seperti ini. Nah, seperti ini. Kemudian kita tambahkan mentega sebanyak 30 gram. Kita uleni lagi adonan rotinya ini sampai lembut elastis. Jadi hasil rotinya atau hasil adonan rotinya ini harus lembut dan juga halus elastis ya guys. Kira-kira kita uleni selama 30 menit. Kalian bisa menggunakan mixer atau bisa menggunakan tangan aja seperti ini. Kemudian aku mau taruh di atas meja seperti ini supaya lebih mudah dan cepat. Nah, kalau di atas meja kayak gini kita nguleninnya cepet halusnya ya guys. Jadi elastisnya itu cepat dibandingkan di dalam mangkok tadi. Nah, udah halus kayak gini, ini sudah cukup. Yang penting tekstur adonannya itu halus ya guys. Nah, kalau halus hasil rotinya juga bagus. Kemudian kita olesi mangkok yang untuk mengembangkan roti nanti dengan minyak, dan kita letakkan adonan rotinya di dalam mangkok yang udah diolesi minyak. Kemudian kita tutup dengan plastik atau dengan kain-kain yang basah juga nggak apa-apa. Terus kita tutup dan kita biarkan selama 30 menit. Setelah kurang lebihnya 30 menit, ini udah kita buka dan adonannya sudah mengembang. Nah, kemudian adonan ini kita kempeskan dulu sampai gelembung udara yang ada dalam adonannya itu hilang.
Nah, jadi kalau ada gelembungnya nanti tekstur rotinya nggak halus ya guys. Kemudian kita potong-potong, kita bagi adonannya ini sebanyak, kurang lebih aku pakai sebanyak 50 gram setiap adonannya. Jadi aku bagi-bagi semuanya jadi 50 gram gitu. Satu resep ini menghasilkan 10 buah roti manis. Nah, ini udah semuanya aku bagi 50 gram. Lalu kemudian aku mau bulat-bulatkan seperti ini. Kita bulatkan adonannya semuanya sampai habis. Jadi mudah banget kan guys cara bikin rotinya, walaupun gak pakai mixer tapi hasilnya juga bagus. Yang penting kunci buat roti sukses adalah adonannya harus halus dan elastis. Kalau kalian ngulenin adonannya nggak halus dan elastis, maka rotinya akan keras dan kering. Nah, ini aku udah semua bulatin, kemudian aku mau tutup ini dengan plastik. Aku mau biarkan selama 20 menit dulu. Oke guys, ini udah 20 menit, adonannya juga udah mengembang. Kemudian aku mau ambil satu bagian adonan. Ini satu bagian ini aku mau tipiskan menggunakan rolling pin. Jadi aku mau tipiskan, aku letak pakai tepung sedikit gitu ya guys, biar nggak nempel di rolling pinnya. Terus aku tipiskan memanjang seperti ini. Pastikan gelembung udaranya itu udah hilang ya guys. Kemudian dibalik dan ujungnya itu kita pipihkan, kemudian kita gulung. Nah, seperti ini mudah banget. Terus kita kunci ujungnya supaya nanti di saat mengembang itu tidak lepas ya guys. Nah, jadi kita kunci rapat seperti ini. Ini sudah selesai. Lakukan semuanya, lebihnya itu sampai habis. Ini aku letakkan di baking tray dulu, dan aku contohin satu kali lagi. Jadi kalian tipiskan adonan rotinya ini, kemudian balik, terus ujungnya ditipiskan, lalu kalian gulung. Setelah digulung, kalian jangan lupa kunci bawahnya supaya nanti tidak lepas di saat rotinya mengembang. Nah, begitu mudahnya seperti ini. Lakukan semuanya sampai habis. Dikarenakan loyang aku kecil, jadi aku pakai 3 loyang. Total semuanya 10 buah roti manis. Ini udah selesai. Kemudian aku mau tutup dan aku mau biarkan mengembang 2 kali lipat. Ini sudah mengembang 2 kali lipat selama kurang lebih 1 jam. Kemudian aku mau olesi dengan susu full cream di setiap bagian rotinya. Pastikan di saat kalian mengolesinya itu merata ya guys, karena kalau kalian tidak rata mengolesi susunya, nanti warna dari rotinya itu belang-belang, nggak cantik gitu. Jadi ada warna kecoklat-coklatan, ada keputih-putihan gitu. Jadi pastikan di saat mengolesinya itu tipis-tipis tapi merata. Setelah itu aku mau panggang di oven dengan suhu 180 derajat Celcius yang sudah dipanaskan
selama kurang lebih 12-15 menit, tergantung oven kalian masing-masing ya guys. Dan untuk memanggangnya kalian menggunakan api atas bawah, suhunya 180 derajat Celcius, api atas bawah selama 12-15 menit. Oke, ini sudah kurang lebihnya 15 menit. Rotinya juga warnanya sudah bagus, brown color gitu atasnya, cantik banget, bagus banget warnanya. Kemudian aku mau letakkan di peniris gitu. Nah, ini aku mau biarkan dingin dulu. Tapi sebelum dingin aku mau olesi dengan butter biar warnanya lebih shining dan juga lebih cantik. Kayak kulit kita itu kita harus pakai lotion, jadikan warnanya tambah cantik kulitnya kan guys, glowing gitu. Nah, ini rotinya juga jadi glowing, cantik banget kan guys. Biar juga rotinya nggak kering, jadi kita olesi pakai butter. Karena kalau nggak diolesi pakai butter, rotinya nanti jadi kering gitu. Jadi kalian olesi di saat masih panas-panas gitu. Nah, ini udah semua, aku mau tunggu dingin dulu rotinya sebelum dikasih topping. Sambil menunggu rotinya dingin, kita siapkan mayonis 3 sendok makan dan juga 1 saset susu kental manis, sekitar 60 gram susu kental manisnya. Ini aku menggunakan 1 saset. Kemudian ini kita aduk sampai merata. Nah, ini rotinya udah dingin, aku mau potong jadi 2, tapi jangan sampai putus ya guys, jadi kita potong setengah-setengah aja kayak gitu. Nah, kalian bisa lihat rotinya lembut banget, kayak squishy gitu. Kita squeeze gitu akan kembali seperti semula. Nah, terus kemudian kita letakkan mayonisnya di tengah-tengah. Pastikan merata, lebih banyak mayonis lebih enak guys. Kemudian setelah diletakkan di tengah, kita olesi di bagian atasnya sampai merata seperti ini. Nah, seperti ini. Makin banyak mayonis itu makin enak ya, kita lihat. Oke, sudah selesai seperti ini. Kita siapkan abon sapi, ini aku menggunakan abon sapi. Kemudian kita letakkan abon sapinya di atasnya, kita taburi seperti ini sampai merata, sampai menutupi semua mayonisnya. Jadi mayonis itu sebagai glue ya guys, sebagai perekat untuk abonnya. Dan perpaduan antara roti manis, mayonis yang dicampur dengan susu kental manis dan juga abon yang gurih, pastinya rotinya akan enak banget. Nah, ini dia seperti ini, udah siap, sudah jadi. Lakukan hal yang sama sampai semua rotinya habis ditaburi dengan abon. Nah, seperti ini kita taburi dengan abon. Ini kalian bisa menggunakan abon sapi, bisa juga menggunakan abon ayam atau abon ikan ya guys, terserah selera kalian mana aja. Oke, semuanya sudah siap, sudah selesai. Nah, ini dia roti manis abon sapi. Ini enak banget guys, seperti yang dijual di bakery shop gitu. Jadi kalian bisa bikin di rumah, homemade dan juga handmade ya guys. Ini nggak perlu pakai mixer, kalian bisa buat roti selembut ini ternyata. Yang penting adalah adonan rotinya itu harus benar-benar bagus, jadi hasil rotinya juga bagus. Kalau kalian lihat videonya sampai habis dari awal sampai akhir, pastinya kalian akan berhasil jika menggunakan resep ini. Oke, terima kasih sudah menonton video saya. Silahkan dicoba di rumah. See you my next video. Bye bye.